akan ada pasukan khusus, bahkan ada komando besar yang akan turun ke jalan dan akan melawan, namanya Farhad Abbas CS. Dia nggak kenal Agus, tetapi kamu laporkan, dan sekarang laporan kamu itu telah memakan korban. Mbak Sabila keguguran 2 anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan tidak mungkin, apalagi namanya Sasabila itu. Sasabila sini. Kalau ada oknum nama Sasabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya, catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Iya, kalau orang itu ada, suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada, berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan. Tanggal 28 saya akan berada di Jakarta untuk mungkin langsung memenuhi panggilan tersebut ya. Dan semua ini saya baru bongkar semalam di roomnya Bang Pastor. Karena kenapa? Udah cukup saya tertekan. Setiap malam saya mendapatkan DM intimidasi, bahkan sampai ke anak-anak saya. Ditambah lagi cengkeraman dan ledekan dari teman-teman saya yang kemarin saya mengcounter mereka untuk berdonasi di dalam masalah Agus. Dan tapi alhamdulillah sesusah-susahnya saya bisa mengembalikan uang dari para kawan-kawan saya, dan alhamdulillah beban itu udah berkurang. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, karena saya tahu Allah bersama orang yang sabar dan benar. Insya Allah saya di dalam keadaan yang benar, insya Allah. Saya belum terlalu banyak mau bicara dan saya tidak terlalu banyak mau bertindak, tapi sekali saya bertindak pasti akan terjadi sesuatu. Jadi buat semua donaturku, jangan kita takut semuanya. Saya bersama kalian, pegang kata-kata saya. Ya, kemarin itu kan kebetulan pada saat saya memberikan keterangan kepada teman-teman media, nah bersamaan dengan itu kan ada wakil sekjen tuh. Jadi ada kesekjenan datang tuh, dan saya bersalaman, dan dia juga sudah tahu bahwa sudah ada surat yang masuk dari Barisan Al-Quran Bersatu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Farhad Abbas. Tegas menyatakan di sini yang merupakan pencemaran nama baik negara Peradi dan sangat melukai hati para advokat Indonesia. Nah, akibatnya seperti ini, dia tidak tahu perkaranya, hanya dia tersesat dan menyesatkan orang. Ya, berawal dari niat baik, ya kan. Kak Sabila itu berawal dari niat baik. Dia ngumpulin loh, ya kan. Dia ngumpulin temen-temennya, ya kan, donasi ke si Agus. Totalnya 87 juta katanya, ya kan. Malah kondisinya lagi hamil lagi, ya kan. Malah kondisinya lagi hamil, ya kan. Sekarang keguguran tuh 87 apa 89, ya pokoknya 80-an lah. Dan dia harus balikin loh. Ya mau nyari panggung kek, mau nyari pansos kek, mau nyari apa kek, ya kan, urusan lain. Yang penting jangan sampai makan korban jiwa. Ya kan, jangan sampai makan korban jiwa gitu loh. Dia nggak kenal Agus, tetapi kamu laporkan, dan sekarang laporan kamu itu telah memakan korban. Mbak Sabila keguguran 2 anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Wahai Peradi, mohon tindakannya jangan terlalu lembek. Organisasi Peradi dengan seyogianya, di Peradi yang kami hormati, ya, yang kami banggakan, bahwa siapapun yang bernaung di Peradinya, Pak Otto Hasibuan adalah orang-orang hebat yang notabene adalah orang-orang yang siap menjadi perisai masyarakat, siap mengedepankan hukum dan keadilan. Mohon ditegaskan, wahai saudara-saudara yang notabene pembesar-pembesar Peradi, supaya Farhad Abbas itu ditindak tegas. Ini sudah membawa keresahan ke masyarakat, luar biasa Farhad Abbas ini. Jadi seperti itu pandangan saya, teman-teman ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk teman-teman netizen, ya, para donatur, netizen, simpatisan para donatur,
kita berkumpul di mana nanti Mbak Sabila dilaporkan. Kalau nggak salah dia tadi WA ke saya tanggal 27, sekitar tanggal 27 dia di Jakarta, berarti tanggal 28 pelaporan pemanggilan kalau tidak salah. Yang di dekat-dekat DKI ya, DKI dan sekitarnya, kita kumpul di sana teman-teman semua. Habis dari situ kita datangi rumahnya Farhat Abbas. Kita datangin di sana. Orang hamil kok dilaporkan. Di mana otaknya Farhat Abbas itu? Nggak jelas itu Farhat Abbas itu. Siapa lagi namanya ini? Mbak. Dengan ucapan yang sama Bang Faktual, nanti saya minta nomor rekeningnya, izin. Ya Allah, siap, terima kasih. Allahu Akbar, terima kasih banyak. Tapi saya nggak butuh apa-apa, saya cuma butuh tolong Teh Novi segera selesaikan masalah ini dengan baik. Dulu ya Mbak, nyampe Jakarta nanti kalau saya udah pulang dari Makassar kita ketemu ya Mbak ya. Iya, terima kasih Kak Sil, terima kasih yang lainnya. Terima kasih banyak. Kak Sil kita tunjuk jadi ketua pembela Salsabila. Setuju Pak, setuju. Kita sama-sama aja bersama berjuangnya ya. Sama-sama aja Bang. Oke, Mbak Sabila selamat istirahat ya. Mbak Sabilanya selalu tinggal di mana ya? Mbak Sabila tinggal di mana Mbak Sabila? Izin. Saya asli Sulawesi. Namun sekarang tinggal di daerah suami di daerah Pekanbaru Riau. Oh, Riau. Iya. Saya juga di Pekanbaru loh Mbak Salsabila. Pekanbarunya mana Kak? Saya di Panam. Saya di Panam. Panamnya mana Kak? Dekat Stadion Baru di Alam Lati saya Mbak. Mbak di mana? Kami di Merak Sakti. Cuman sekarang Bila lagi ada di Langkan Kerinci. Karena di sini kan ada kebun sawit kan. Jadi sambil ngontrol kebun sawit ya. Iya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu Mbak Salsabila ya. Insya Allah, terima kasih banyak semuanya. Izin pamit ya host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang pun tidak pantas melakukan itu. Nggak ada binatang yang sudah dikasih makanan, dibaik-baikin, dia mau gigit orang. Nggak ada. Mau ngomong apa kita lagi tentang Farhat Abbas ini? Ini orang sudah berbuat baik sama kliennya Farhat Abbas. Malah Anda polisikan, hanya menyampaikan aspirasi. Kan gila ini. Jadi tolonglah para praktisi hukum ini. Semua teman-teman kan membaca buku yang sama. Kenapa masih ada ini uang Agus, ini uangnya donatur, ini uangnya yayasan? Bingung kita ini semuanya. Sehingga kebingungan ini kemana-mana. Sampai sekarang nggak ada kejelasan. Muncul permasalahan baru. Damai itu indah. Muncul terus dan terus, nggak tahu sampai di mana ujung tanduknya ini permasalahan. Sudahlah, pokoknya sekarang teman-teman kita fokus untuk membela yang namanya Mbak Sabila. Beliau membutuhkan kita. Beliau kehilangan kedua anaknya. Hanya dukungan teman-teman lah yang bisa memberikan suatu semangat. Udahlah, kita nggak usah bicara belakangan. Kita fokus mengadakan perlawanan terhadap Farhat Abbas yang notabene katanya pengacara hebat, yang notabene katanya adalah pengacara untuk masyarakat kecil. Mungkin cuman itu yang saya bisa tambahkan narasi. Misi kemanusiaan, korbannya 2 nyawa manusia. Ini akan menjadi sejarah kemanusiaan, di mana manusia-manusia serakah tidak berperi kemanusiaan. Di mana manusia-manusia yang di kepalanya cuma ada duit, tapi tak ada ulas asih. Tapi selalu bertanya pada orang-orang, hati nuranimu kemana? Sedang dianya sendiri tak punya hati nurani. Donatur dilaporkan hingga keguguran. 2 anak kembar di dalam perut ibu itu gugur karena ada rasanya ketakutan, rasa cemas, rasa kengerian karena diteror oleh puluhan nomor telepon yang menerornya.
Rasa kemanusiaan kalian kemana? Pertama kalinya sejarah kemanusiaan harus meregang 2 nyawa sebagai korbannya. Perdamaian besok gimana bang? Perdamaian besok gimana bang? Perdamaian besok ya, kan dia kirim surat mulai damai, ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas, apakah kita undang ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang ring 7, ya kita nggak ngerti kan? Besok hadir bang perdamaian. Besok saya tuan rumah, saya tuan rumah, gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP jelas, tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Damai apa, kita ketemu aja belum, gimana ceritanya gitu. Dan dijelaskan juga kan, FA bilang menjelaskan katanya kita yang menghubungi beliau, terus kita yang minta damai. Kagak ada, buktiin kalau emang kayak gitu, buktiin chatnya mana. Mereka yang menghubungi tim kita. Jadi berarti gak sinkron gitu, banyak bohong, itu dipelintir. kayaknya memang bener dia harus cek ke psikiater teh, mungkin skizofrenia gitu. Jadi kayak yang menghubungi FA yang minta adanya pertemuan lagi mediasi, pihak dari sana yang minta adanya mediasi kedua. Oh gitu. Jadi Tapi jangan kok- dipelintir lagi. Tapi kok dia bisa seolah-olah kayak mengatakan yang di infotainment itu perdamaian? Kita buktiin. Inilah sosok Sabila, donatur Agus Salim, mengalami keguguran usai dilaporkan Farhad Abbas gara-gara uang donasi. Perkara itu membuat Denny Sumargo alias Densu murka dan turun tangan. Diketahui Sabila harus kehilangan janin kembarnya karena mengalami keguguran. Ia keguguran setelah syok dilaporkan oleh Farhad Abbas ke polisi. Bahkan pada minggu ini, Sabila harus ke Jakarta memenuhi panggilan polisi atas laporan itu. Sabila merupakan warga asli Sulawesi yang kini tinggal di Pekanbaru Riau. Ia mengajak beberapa temannya untuk berdonasi kepada Agus Salim. Namun, karena ada kisruh antara Pratiwi Novianti dan Agus, ia pun menginisiasi agar uang donasi dikembalikan dengan cara membuat petisi. Rupanya hal itu membuat Sabila justru dilaporkan oleh kuasa hukum Agus Salim, yaitu Farhad Abbas. Syok mendapat surat panggilan dari kepolisian, Sabila pun sampai kehilangan janinnya. Sabila pun berharap Pratiwi Novianti dan Agus bisa menyelesaikan uang donasi ini dengan tuntas. Sabila pun mengaku akan segera berangkat ke Jakarta untuk memenuhi panggilan polisi. Bukan cuma laporan polisi, Sabila juga mengaku kerap mendapat intimidasi lewat media sosial. Sementara itu, Denny Sumargo kini menegaskan dirinya ada di pihak para donatur yang dilaporkan oleh Farhad Abbas. Densu pun tak tinggal diam dengan pelaporan yang terjadi pada para donatur itu. Menurut Denny Sumargo, dirinya punya kewajiban untuk menjaga para donatur yang menyumbang dari podcast dirinya. Densu pun semakin resah karena donatur yang dilaporkan sedang hamil bahkan sampai keguguran. Densu pun meminta kepada para donatur untuk tidak takut dengan laporan dari pihak Agus. Dengan suara lantang, Denny Sumargo memastikan dirinya tidak ada di pihak Agus dalam hal ini. Densu juga bahkan meminta Sabila agar segera menghubungi dirinya terkait pelaporan yang menyebabkan dirinya keguguran itu. Ayah satu anak ini juga berkali-kali meminta kepada para donatur untuk tidak gentar sama sekali dengan laporan itu. Selama ini diam dengan ulah Agus, Densu pun mengaku kini akan memberikan pelajaran keras.